Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Joseph Harmata Regan. Saya dipercaya di Universitas Satya Negara Indonesia sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Hubungan Internasional. Video ini dibuat untuk seleksi sertifikasi dosen dengan membuat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau sering disebut PDD UKT PT dalam aspek tentunya aspek pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu dipercaya di sini ada 3. Yang pertama ekonomi politik internasional, yang kedua lingkungan hidup global, dan yang ketiga MNC atau Multinational Corporate. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan satu mata kuliah, yaitu ekonomi politik internasional, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa dengan bobot SKS, 3 SKS, dan estimasi waktu 150 menit. Dalam mata kuliah ini akan terdapat pembelajaran capaian pembelajaran lulusan atau sering disebut dengan CPL, terbagi menjadi 4 turunan, di mana nanti akan diturunkan menjadi 4 poin, di mana yang pertama sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. CPL tentu akan diturunkan menjadi CPMK. Salah satu CPMK yang ada dari 12 CPMK yaitu hubungan antara ekonomi politik tentu dalam hubungan internasional. Saya juga akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah ini, ekonomi politik internasional, yaitu di mana dalam mata kuliah ini akan ada hubungan antara ekonomi politik, kemudian perspektifnya, kemudian beberapa teori yang tentunya berkaitan dengan ekonomi politik internasional, dan juga nanti case atau kasusnya, dan juga akan dihubungkan dengan policy atau kebijakan yang ada di hubungan internasional. Tentu harus didukung dengan referensi, dalam hal ini buku terbagi menjadi 2, buku untuk utama dan juga untuk pendukung. Utama biasanya akan menggunakan Mukhtar Maksud yang berjudul Ekonomi Politik dan Pembangunan, walaupun ada beberapa buku lain yang ada di RPS yang saya sampaikan. Dalam proses pembelajaran terdapat 3 tahap, yaitu nanti yang dikenal dengan delivery, interaction, dan assessment. Jadi ini ada 3 tahap yang selalu akan dilakukan di dalam proses pembelajaran di tiap pertemuan. Dalam metode pembelajarannya ini akan ada 4 yang saya gunakan sesuai dengan RPS yang saya sudah buat. Yang pertama contextual learning, itu akan membahas mengenai seperti ceramah dan lain-lain. Kemudian ada case study, kemudian ada decision group, dan juga project based learning. Ini umumnya kita mahasiswa akan membuat project, misalkan kompetisi, kemudian seminar, workshop, dan juga nanti ada mengikuti atau membuat suatu artikel atau tulisan ilmiah. Kemudian untuk medianya tentu hal yang sering digunakan yaitu laptop, itu sudah pasti, kemudian ada proyektor, dan juga kita menggunakan komputer-komputer yang ada di tiap ruangan kelas yang sudah disediakan oleh universitas. Untuk materi pembelajarannya di sini ada 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan belajar di kelas, dan 2 kali pertemuan itu untuk ujian tes, baik itu tengah semester maupun akhir semester. Tentu untuk yang pertemuan pertama itu akan membahas mengenai kontrak kuliah dan penjelasan mata kuliah, penjelasan simpel supaya mahasiswa bisa paham di pertemuan pertama, dan juga tentu harus ada interaksi. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai ekonomi politik internasional dan perkembangannya. Pertemuan ketiga membahas mengenai tata ekonomi politik internasional. Pertemuan keempat itu akan membahas mengenai pendekatan dalam ekonomi politik internasional. Kemudian dalam pertemuan kelima
itu berkelanjutan akan membahas mengenai ekonomi politik liberal klasik dan prinsip merkantilisme klasik. Jadi pertemuan ke-6 ini lebih menarik dengan adanya aliran baru, yaitu ekonomi politik sosialis atau marxisme. Dan juga nanti di pertemuan ke-7 pengembangannya atau pembahasannya yaitu mengenai ekonomi politik neoklasik, dan nanti akan diuji dengan ujian tengah semester. Kemudian pertemuan 9 tetap akan ada yang baru, yaitu ekonomi politik radikal. Ini ada juga pemikiran baru. Kemudian didukung oleh ekonomi politik kelembagaan. Pertemuan 10, pertemuan 11 nanti membahas mengenai ekonomi politik baru. Dalam pertemuan ke-12 akan membahas mengenai ekonomi politik neoliberalisme. Dalam pertemuan ke-13 akan membahas mengenai ekonomi politik global. Dalam pertemuan ke-14 itu akan membahas mengenai perspektif. Ini pendukung, ada beberapa pendukung mata kuliah, yaitu perspektif konstruktif. Dan juga nanti pertemuan 15 pembangunan yang berkelanjutan. Artinya dalam pertemuan 16 mahasiswa sudah ready, sudah siap untuk ujian akhir semester. Dan diharapkan memang mampu menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan. Untuk ini saya akan menampilkan video pengajaran saya di kelas. Mohon Bapak Ibu tim penilai bisa tetap melihat video saya dan memberikan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore untuk kita semua. Ya, jadi untuk pertama kali mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi untuk kuliah pertama biasanya kita akan ada yang namanya kontak perkuliahan. Terkhusus di mata kuliah ekonomi politik internasional kita nanti ada teori, jadi tidak hanya kontrak perkuliahan tapi ada teori. Ada teori sedikit untuk pembukaan. Jadi nanti untuk minggu depan kita akan ada lanjutan sampai nanti pertemuan ke-16. Jadi untuk kontrak perkuliahan kita akan mulai dengan mata kuliah atau course-nya ekonomi politik internasional. Ini ada kodenya. Ini ada nama saya, makanya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Tahu dulu baru saya. Ya, jangan yang sayang-sayang aja. Ya, jadi di sini nama saya Joseph Ahmad Tarigan, cukup dipanggil dengan Pak Joseph. Kebetulan di sini saya dipercaya untuk semester 6 dan di hari ini hari Senin 17.00 sampai 19.30 di ruangan RB 303. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit mengenai keuntungan atau benefit of course. Keuntungan dari mata kuliah ini adalah ini delivered after taking. Jadi keuntungannya adalah student dapat apply teori. Jadi kita akan bahas teori sampai pertemuan ke-16. Kemudian nanti akan membahas mengenai historis dari ekonomi politik internasional. Kemudian ada nanti 4 strategi yang digunakan dalam pembelajaran di mata kuliah ini. Yang pertama nanti namanya contextual learning. Apa itu contextual learning? Nanti kita seperti biasa ceramah. Kemudian nanti ada case study. Jadi di tiap mata kuliah, di tiap hari pertemuan nanti kita akan ada yang namanya studi kasus. Kemudian ada discussion group. Jadi itu pertemuan selanjutnya kita akan buat kelompok-kelompok untuk membuat makalah ataupun nanti jurnal dan lain sebagainya. Yang terakhir kita ada project learning. Nanti kita akan membuat suatu project, misalkan
membuat artikel ilmiah atau membuat seminar, workshop, atau membuat kunjungan industri. Sebelum-sebelumnya kita sudah ada kunjungan industri di salah satu perusahaan MNC atau multinasional. Untuk penilaian saya kira di kita penilaiannya sama, jadi ada penilaian A sampai E. Jadi ini tergantung kemampuan mahasiswa nanti di mana, seperti itu. Saya kira sampai di sini kontrak perkuliahan kita, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke mata kuliah ekonomi politik internasional di pertemuan pertama. Jadi kita akan bahas mengenai hubungan ekonomi politik dalam hubungan internasional. Jadi hubungan ekonomi politik ini sudah lama menurut sejarahnya. Jadi sudah bukan hal yang baru. Kalau dibilang biasanya kalau saya mengajar itu saya identik dengan ekonomi itu dengan anak ekonomi dan politik dengan anak fisik. Jadi ini seperti dua yang selalu berhubungan antara ekonomi dan politik, seperti itu. Jadi menurut sejarahnya juga ekonomi dan politik ini dari sejarahnya bukan selalu berhubungan baik, enggak. Jadi awalnya itu muncul ilmu ekonomi. Nanti kita akan lihat slide berikutnya. Awalnya itu muncul ilmu ekonomi, kemudian ilmu ekonomi ketemu dengan ilmu politik, join. Kemudian muncul ilmu matematika, statistik dan lain-lain, dan ini mulai renggang. Ilmu ini mulai renggang dan hilang. Artinya tidak ada hubungan antara ekonomi dan politik. Lambat laun kembali, sama seperti berpasangan, talak satu kemudian bisa rujuk, kecuali talak tiga tidak bisa rujuk. Jadi itu berhubungan. Jadi kita lihat di sini yang pertama kali yang mau kita ketahui, who's the father of economy? Ada yang tahu nggak siapa bapak ekonomi dunia? Ada yang tahu? Ada? Ya, ada. Adam Smith. Ya, ini memang berarti kita dalam belajar ekonominya dengan baik. Ya, karena mata kuliah ekonomi juga ini. Ini Adam Smith. Jadi Adam Smith ini bapak ekonomi dunia. Jadi apa yang dikatakan Adam Smith? Jadi itu Adam Smith, ekonomi is the science. Science itu apa? Ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan mengenai human behavior, artinya kelakuan atau perilaku manusia. Manusia itu siapa ya kita ini? Bagaimana perlakuan atau kegiatan manusia, yaitu upayanya effort dalam apa? Dalam immediate result. Jadi bagaimana dia dalam menggunakan sumber daya alam yang ada untuk mencapai goals. Goals ini bukan bermain bola, tapi tujuan. Jadi dalam bahasa Inggris ini goals ini selain bola juga bisa tujuan, seperti itu. Jadi ekonomi ini artinya bagaimana manusia itu berperilaku sama seperti kita apabila yang sudah bekerja atau yang belum. Kita berupaya untuk mencapai tujuan dalam hidup kita. Kalau kita mahasiswa berarti tujuan kita adalah untuk memenuhi kebutuhan, terutama dari segi studi. Kemudian kita masuk ke politik. Siapa bapak politik dunia? Yaitu Niccolo Machiavelli. Jadi di sini ada pernyataan dari Niccolo Machiavelli bahwa the core of politics is power. Artinya dia akan menjelaskan bahwa politik itu adalah power. Bagaimana kita mencapai power untuk yang namanya mencapai dan memeliharanya. Artinya mencapainya itu gampang, yang paling sulit adalah memelihara. Itu di mana-mana akan seperti itu. Mencapai sesuatu itu paling gampang, tapi untuk memelihara itu cukup sulit. Kita akan bahas mengenai yang ketiga, case. What's the case of political economy relation? Jadi kita akan bahas apa sebenarnya kasus atau studi kasus. Karena tadi sudah dibuat bahwa kita itu ada studi kasus. Kita akan lihat studi kasus yang terjadi di Indonesia itu 1997 sampai 1998. Ada yang sudah lahir belum? Belum lahir. Nah, saya juga sebenarnya sudah lahir. Ya. Jadi di case-nya ekonomi krisis itu tahun 1997 sampai 1998. Jadi ini salah satu contoh dari ekonomi politik internasional. Kita akan lihat ada 4 sebab
terjadinya krisis ekonomi 1998. Yang pertama ini masalah stock foreign debt, artinya ini lebih kepada utang. Utang luar negeri kita ini terlalu besar, makanya pada saat itu terjadi yang namanya krisis dan tidak stabil ini, conditional instability, jadi tidak stabil. Kemudian yang kedua kita lihat kondisi banking. Jadi Indonesia banking has many weakness. Weakness itu apa? Kelemahan. Jadi bank kita memang sampai sekarang masih agak muncul. Artinya kondisi Bank Indonesia mempunyai salah satu kelemahan. Kelemahannya apa? Yaitu mengatasi kredit. Bank kita sangat sulit untuk mengatasi kredit. Makanya banyak masalah apabila kita meminjamnya ke bank. Seperti itu. Ini jadi salah satu masalah besar. Sampai sekarang juga kira-kira belum mampu kita untuk mengatasi masalah weakness ini dari bank. Kemudian kalau sudah banknya sudah mulai goyah, tentu politiknya ini ada terjadi trust krisis. Trust krisis itu krisis kepercayaan. Bank sudah goyah, otomatis akan menimbulkan ini unclear direction of political change. Jadi akan terjadi demo, yang terjadi pada saat 1998. Ini demo ketidakpercayaan kepada pemerintahan. Pada saat itu pemerintahan presidennya siapa? Krisis ekonomi. Soeharto. Ya, jadi kita nggak bisa mencap jelek juga. Itu ada segi positifnya. Kemudian yang terakhir, ini development politik. Artinya kalau sudah terjadi krisis kepercayaan di politik, tentu akan berpengaruh terhadap krisis ekonomi. Jadi getting warmer of the economy crisis. Artinya ekonomi akan semakin memanas. Makanya 1998 itu langsung terjadi krisis. Kalau kita mungkin belum mengalami, tapi pada saat saya mengalami, artinya memang cukup mengalami masalah ekonomi yang cukup tinggi. Seperti itu. Jadi prosesnya sudah jelas. Artinya kita memahami yang pertama ekonomi itu apa, kemudian politik itu apa. Kemudian kita memahami hubungan ekonomi politik itu apa. Artinya politik itu powernya, sedangkan ekonomi itu kita menggunakan power kita untuk mengolah sumber daya alam. Bagaimana seorang pemimpin atau presiden atau gubernur dan lain-lain bisa mampu? Bagaimana dia bisa mampu untuk mengolah sumber daya? Kalau dia nggak mampu, ya kita bilang powernya rendah. Kalau dia mampu, berarti dia menggunakan power dengan baik. Seperti itu. Kita ini ada sedikit kata, hal hebat akan tercipta bila ekonomi dan politik menjadi rangkaian yang berjalan bersama. Artinya jangan dipisahkan. Kalau dipisahkan, ini akan muncul yang namanya bisnis dan yang namanya koruptor. Jadi itu kan hal yang sering muncul karena kita akan memahami antara hubungan keduanya. Jadi kita sebelum kita masuk ke KAHUT, karena untuk pertemuan ini kita akan melakukan penilaian atau latihan secara latihan atau assessment dengan KAHUT online. Jadi kita via online. Sebelum itu saya ingin bertanya, apakah di sini ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Pak. Iya, silakan Pak Oji. Apakah krisis ekonomi di Indonesia berpengaruh di global, Pak? Iya, pertanyaan luar biasa, tepuk tangan dulu lah. Ya. Jadi untuk Pak Oji sebenarnya ini pertanyaan sangat luar biasa. Artinya kalau ditanya ini Indonesia, artinya kenapa bisa berpengaruh global? Jadi kalau ditanya apakah bisa berpengaruh global, sangat bisa. Kenapa? Karena yang namanya ekonomi itu sudah seperti rantai makanan kalau di di IPA atau pengetahuan alam. Kalau di kita itu sudah rantai yang berhubungan. Kenapa? Karena memang Indonesia itu kan terikat dengan negara Asia, terutama ASEAN. Negara ASEAN terikat dengan negara dunia, seperti misalkan Uni Eropa, kemudian negara besar seperti Amerika, Tiongkok, dan lain-lain. Artinya kondisi ekonomi kita akan berpengaruh dengan luar negeri, itu sudah pasti. Kenapa? Mereka tergantung dengan negara kita. Sumber daya alam lebih banyak dari negara kita. Sudah, Oji? Ya, jadi setelah
tanya jawab, kita akan masuk ke Kahoot. Silakan. Jadi silakan dibuka aplikasi Kahoot-nya. Kita akan mulai Kahoot. Oke. Ada pinnya. Oke, pinnya 6518911. 6518911. Ayo silakan, ini sudah rapi. 6518911. Ya. 6518911. Sudah? Ya, kita mulai saja dengan soal yang pertama. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan adalah, siapa bapak ekonomi dunia? Ya, di sini kita bisa lihat nanti siapa yang benar. Yang paling tinggi peringkatnya adalah Nadia. Kita lihat yang kedua. Siapa bapak politik dan ekonomi sekarang politik dunia? Ya, ini sudah ngisi. Jadi kita lihat siapa yang peringkat ke. Ya, ini masih Nadia di atas, Marshall di bawah, dan yang paling bawah ini jadi bapak. Ini yang terakhir. Contoh kasus ini tadi saya sudah sampaikan. Kasus hubungan ekonomi politik. Apa yang terjadi pada saat itu? Ya, kita akan lihat siapa yang menjadi juara tiganya. Juara tiganya adalah Jennifer. Ya, tepuk tangan dulu lah. Juara dua Rafi, tepuk tangan. Yang juara satunya ini siapa ini? Ya, Marcel. Ya. Ya. Saya kira ini sebagai latihan kita untuk pertemuan selanjutnya. Nanti kita tentu ada yang lain. Sentimeter pun ada yang lain. Saya kira ini saja pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore Pak Kadas. Sekian video yang saya sampaikan. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video saya. Saya berharap konten ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini untuk bisa berbagi informasi dengan Bapak atau Ibu tim penilai. Mohon maaf bila ada kata salah atau penyampaian dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.